Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Puji syukur kepada Tuhan, kembali kita diberikan kesempatan menikmati keberadaannya, menikmati suaranya melalui firman-Nya saat ini. Dalam edisi Renungan Harian Sabtu 28 Februari 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Dengan sukacita, mari kita mempersiapkan bagian pembacaan kita, Yesaya pasal 51 ayat 4 sampai ayat 8. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber keselamatan dan penghiburan sejati. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu. Berterima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang setia, yang firman-Nya teguh untuk selama-lamanya. Kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya, mengawali segala kehidupan kami hari ini melalui Yesaya 51 ayat 4 sampai ayat 8. Bukalah telinga rohani kami untuk mendengarkan panggilan-Mu Tuhan, untuk memahami apa yang hendak Engkau perkatakan bagi kami, agar kami bersandar hanya pada keselamatan yang datang daripada-Mu dan bukan bersandar kepada kekuatan dalam dunia yang fana ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, biarlah firman-Mu pagi ini meneguhkan iman kami dan memenuhi hati kami yang penuh dengan sukacita ini. Amin. Yesaya 51 ayat 4 sampai ayat 8. Firman Tuhan, perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan dariku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku mereka nanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit akan lenyap seperti asap bumi, seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi, keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut pada celaan manusia, dan janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Sebab gengat akan memakan mereka seperti pakaian, dan gengat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Tetapi keadilanku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan dariku akan berlanjut turun-temurun. Amin. Firman Tuhan. Keselamatan hanya daripada Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Ada yang mungkin melakukan aktivitas seperti biasanya, seolah tidak ada persoalan. Ada yang menghadapi dengan melakukan hobi mereka, mencari teman curhat, menjelajah alam, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Tentu cara-cara seperti ini diharapkan mampu mengurangi beban pergumulan yang sedang dialami, agar tidak terlalu fokus kepada pergumulan yang sedang dialami. Bangsa Israel sedang dalam pergumulan yang berat, hidup yang suram, putus asa, dan sedang mengalami krisis kepemimpinan. Tentu dalam keadaan ini mereka membutuhkan pertolongan dan kelepasan. Melalui Yesaya, Tuhan hadir menghibur mereka, mengingatkan mereka untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Umat Israel diperintahkan untuk hanya fokus
kepada suara Tuhan saja. Karena hanya dari Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Kemahakuasaannya mengatasi segala langit dan bumi. Israel diingatkan untuk berharap hanya kepada pertolongan Tuhan semata. Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak fokus pada persoalan itu, tetapi fokus pada Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup yang dijalani, kita berharap seandainya hidup jangan ada pergumulan. Tetapi realitasnya bahwa pergumulan akan selalu ada dan penderitaan akan senantiasa kita jalani. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Tuhan jauh dan tidak ada di pihak kita. Setiap persoalan hidup yang dijalani perlu bagi kita untuk memandang Tuhan dan fokus kepada pertolongannya. Semakin kita mengarahkan pandangan pada beban hidup, maka semakin kecil pula kuasa Tuhan yang akan kita rasakan. Tetapi sebaliknya, semakin kita memusatkan pandangan kita kepada Tuhan, maka semakin kecil pula rasa beban yang kita rasakan. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena keselamatan tidak berasal dari manusia, bukan dari kekuasaan, bukan dari harta, bukan dari jabatan, tetapi hanya daripada-Mu. Engkau adalah Allah yang adil dan setia sepanjang masa. Yakinkan kami Tuhan untuk memahami bahwa langit dan bumi dapat berlalu, manusia dapat berubah dan kekuatan dunia dapat lenyap, tetapi keselamatanmu ya Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilan-Mu tidak akan pernah berakhir. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang mungkin sedang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, atau tekanan hidup. Ketika dunia terasa tidak menentu dan banyak hal yang berubah, ajar kami untuk tetap teguh memandang kepada-Mu saja, karena keselamatan yang daripada-Mu kekal adanya. Kami berdoa bagi setiap keluarga dalam kehidupan kami, kiranya setiap anggota semakin mengenal Engkau sebagai sumber keselamatan sejati. Jauhkan kami dari ketergantungan kepada hal-hal yang sementara saja. Tetap berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, agar tetap setia memberitakan kabar keselamatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Kuatkan kami selaku para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, agar berani menyuarakan kebenaran dan keadilan-Mu di tengah dunia. Kami angkat syukur kami kepada-Mu Tuhan, untuk kesehatan, kekuatan, pencapaian-pencapaian yang senantiasa Engkau karuniakan bagi kami. Diberikan sukacita bagi anak cucu kami yang menikmati pendidikan kembali melalui setiap hari ke sekolah, dan juga kami bersyukur untuk semua boleh kembali bekerja dengan sukacita ke tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami selalu berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian. Kiranya pemimpin dan masyarakat belajar mencari hikmat dalam pertolongan daripada-Mu saja. Bentuk hidup kami Tuhan sebagai saksi hidup yang menunjukkan bahwa harapan kami bukan pada dunia fana. Karena itu Tuhan, dalam segala gumul kami, entah kesehatan kami, entah duka cita, entah masalah dalam pekerjaan kami, ataupun masalah-masalah dalam rumah tangga kami percaya Engkau ada bersama kami. Biarlah kami tetap fokus kepada-Mu saja Tuhan, dan bukan terlalu fokus kepada masalah kami. Ya Bapa, ini penyerahan kami kepada-Mu dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat beraktivitas hari ini. Tetap fokus kepada Tuhan saja.